Halo, selamat malam Pak Brianto dan teman-teman yang menonton video ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman dari kelompok 1 Etik UMB akan mempresentasikan tentang eh, anti korupsi. Jadi saya sebagai moderator di sini akan memandu arah persentase. Untuk yang pertama akan saya jelaskan adalah tentang konteks presentase yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi dibagi menjadi 5 rubrik. Yang pertama ada rubrik tentang pemahaman korupsi yang berisi tentang definisi korupsi, jenis-jenis korupsi, teori ahli, dan undang-undang korupsi. Lalu kedua adalah rubrik tentang penyebab korupsi. Kenapa penyebab utama terjadinya korupsi, faktor internal dan faktor eksternal, dan teori GON dari para ahli. Kemudian dari rubrik ketiga adalah contoh kasus korupsi, yang berisikan tentang perilaku korupsi, peran keluarga, korupsi penyakit menular, dan contoh korupsi dalam negara dan sebagainya. Terus setelah itu pada rubrik keempat dijelaskan tentang dampak korupsi. Dampak korupsi ini dibagi juga menjadi dampak korupsi di berbagai bidang. Dan pada rubrik kelima ada solusi tentang penanganan pencegahan korupsi. Jadi ada solusi pencegahan dan strategi dari KPK dan solusi akhirnya. Dan pada akhirnya akan dilanjutkan dengan kesimpulan dari kelompok kami. Jadi untuk kelompok anggota kelompok 1 ini ada 5 orang. Yang pertama itu saya sendiri sebagai moderator dan ketua tim, Kelvin Julio, dan sebagai penyaji pada rubrik pertama atau rubrik ke-1. Kemudian ada Uswatun Hasanah sebagai penjaga atau penyaji pada rubrik kedua. Kemudian ada Muhammad Hafid Zaini sebagai penjaga atau penyaji pada rubrik ketiga. Kemudian ada Ayesha Vicky Oktara sebagai penjaga atau penyaji pada rubrik keempat, dan Lauda Bagus sebagai penyaji dan penjaga rubrik kelima. Oke, untuk penjelasan yang pertama itu tentang definisi korupsi atau pemahaman tentang korupsi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi korupsi itu adalah sebuah tindakan penyalahgunaan kepercayaan publik, atau seseorang memiliki kekuasaan, penyalahgunaannya digunakan untuk kepentingan pribadi dan merugikan orang lain jelasnya. Nah, kalau misalnya untuk korupsi di bagian politik adalah tindakan penyalahgunaan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Jadi para politikus itu biasanya menggunakan keuntungan sepihak dan kekuasaan mereka untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri, dan bahkan mereka rela untuk mengorbankan orang lain atau merugikan orang lain. Untuk jenis-jenis korupsi dibagi menjadi 5: korupsi uang negara, korupsi suap menyuap, korupsi tindakan pemerasan, korupsi penggelapan jabatan, dan korupsi gratifikasi. Kemudian untuk korupsi, definisi korupsi itu menurut para ahli, Henry Campbell Black adalah pengamat politik sekaligus penulis buku Black Law Dictionary. Dia menjabarkan tentang pengertian korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Jadi perbuatan seorang pejabat atau seseorang yang memiliki kepercayaan dari publik, yang secara dia melakukan kekuasaan itu tersebut bertentangan dengan hukum atau sengaja secara keliru untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas atau hak orang lain. Kemudian untuk korupsi itu sendiri tercantum pada undang-undang tentang korupsi, undang-undang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu yang dinyatakan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016, yang mengatur bahwa setiap orang yang memiliki secara melawan hukum
melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi yang jelas merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Oke, kemudian untuk penjelasan penyebab utama korupsi pada rubrik 2 ini akan dijelaskan oleh Uswatun Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut KPK dan menurut Kemenku, korupsi terjadi karena sikap mental, materialistik, dan konsumtif di masyarakat serta sistem sosial dan politik yang masih mendewakan materi. Korupsi dipicu oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal biasanya dari individu dan aspek sosial. Aspek individu sifat karena menguasai sifat tamak dan gaya hidup yang konsumtif yang terjadi pada individu tersebut. Aspek sosial karena dorongan dari keluarga atau orang yang terdekat yang mempengaruhi sikap baik individu yang akan melakukannya. Selanjutnya, faktor eksternal, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Jadi, sikap masyarakat yang kurang peduli menyebab kurangnya kesadaran masyarakat ketika mereka mendapatkan pelayanan yang cepat dan baik, itu mereka terbiasa untuk memberikan tanda terima kasih atau tips oleh aparatur negara. Yang kedua, karena aspek ekonomi. Pendapatan yang tidak cukup sehingga perlu mendapatkan tambahan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, aspek politik. Kepentingan politik untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan terjadi money politik pada saat pemilihan kepala daerah. Akhirnya menjadi saat menjabat mereka akan melakukan korupsi untuk mendapatkan uangnya kembali. Selanjutnya dari aspek organisasi, kurangnya sikap keteladanan pemimpin, lemahnya struktur organisasi, lemahnya sistem akuntabilitas, sistem pengendalian, manajemen, dan pengawasan. Jadi kesimpulannya, penyebab utama terjadinya korupsi ini karena adanya keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Hal ini sudah dikemukakan oleh teori dari Jack Boulogne, yaitu GON Theory. GON-nya sendiri, GON itu tersingkat dari G, itu grade atau faktor keserakahan yang menjadi faktor dominan karena terbukti banyaknya koruptor yang tertangkap adalah orang yang sudah berkecukupan. Sedangkan opportunity-nya, kesempatan ini justru sengaja dibuka dan diciptakan oleh orang-orang yang menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Dan itu dari faktor kebutuhan erat dengan individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Dan selanjutnya dari ekspos atau tindakan atau konsekuensi yang dihadapi pelaku dikemukakan oleh yang melakukan kecurangannya. Lalu pada rubrik ketiga ini akan dijelaskan tentang contoh korupsi, dijelaskan oleh Muhammad Haifid Hajaini. Perilaku korupsi. Korupsi itu ada bermacam-macam cara, termasuk dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. Korupsi yang ada di dalam keluarga itu mampu menjadi garda utama dalam pencegahan anti korupsi, terutama seorang ibu. Keluarga di sini akan menekankan pada nilai-nilai hidup yang merupakan nilai-nilai anti korupsi.
Korupsi di masyarakat, perilaku penyimpangan yang keluar dari norma-norma masyarakat untuk melakukan suatu tindakan yang menggantungkan diri sendiri. Yang ketiga, korupsi di negara. Tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Peran keluarga. Dalam keluarga di sini adalah menekankan pada nilai-nilai hidup yang merupakan nilai-nilai anti korupsi. Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama atau yang utama dalam masyarakat karena keluargalah manusia dilahirkan, berkembang menjadi dewasa, membentuk dan isi serta cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh kembang watak anak hingga dewasa dan budi pekerti dan kepribadian setiap manusia. Contoh korupsi di dalam keluarga. Misalnya, berkata bohong dengan cara mengambil sebagian uang kembalian belanja yang diamanahkan oleh seorang ibu. Kedua, meminta uang kepada orang tua untuk membeli buku pelajaran melebihi dari harga buku yang sebenarnya. Tiga, pulang ke rumah tidak sesuai dengan yang telah ditentukan peraturan keluarga. Yang keempat, kepala keluarga yang tidak memberikan hak-hak keluarganya. Korupsi adalah penyakit yang menular. Selain karena mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, korupsi itu cenderung penyakit menular. Mengapa? Karena salah satu penyebab korupsi adalah lingkungan yang mendukung. Korupsi merusak lembaga-lembaga negara, norma-norma demokrasi, nilai-nilai estetika, dan standar moral, keadilan, dan membahayakan pembangunan berkelanjutan. Kesejahteraan rakyat dan supremasi hukum, sehingga perangkat hukum harus sangat bekerja keras untuk berfungsi sebagai mestinya. Contoh korupsi di dalam masyarakat. Misalnya, 1. Mengikuti kegiatan siskamling yang telah ditentukan masyarakat. Kedua, menyalahgunakan kekuasaan yang diemban untuk memperkaya diri sendiri. Ketiga, melakukan money politik. 4. Melakukan penyuapan atau pemerkosaan terhadap instansi. Dan kelima, datang kerja tidak tepat waktu. Contoh korupsi di dalam negara, misalnya ada sebagian contoh seperti kasus pengadaan KTP menjadi salah satu kasus korupsi yang paling fenomenal. Kasus yang menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto, ini telah bergulir sejak tahun 2011 dengan total kerugian negara mencapai 2,3 triliun. Setidaknya ada sekitar 280 saksi yang telah diperiksa. Atas kasus ini dan hingga kini ada 8 orang yang telah menetapkan sebagai tersangka. Lalu selanjutnya tentang dampak korupsi yang terjadi itu akan dijelaskan oleh Aisyah. Saya akan menjelaskan dampak korupsi. Di sini ada 1 terhadap ekonomi. Transparansi Internasional Indonesia atau TII mencatat kalau uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD menguap oleh perilaku korupsi. Sekitar 30-40% dana menguap karena korupsi, dan korupsi telah terjadi 70%-nya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Di sini banyak sekali oknum, pegawai, pejabat pajak yang bermain mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, dari situlah terjadinya penurunan dari sektor pajak. Sementara 70% APBN anggaran pendapatan dan belanja negara dibiayai oleh pajak. Yang kedua ada penurunan produktivitas. Hal ini menghambat perkembangan ekonomi sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Yang ketiga ada rendahnya kualitas barang dan jasa untuk pabrik. Misalnya seperti jalanan yang rusak, jembatan dan bangunan ambruk karena tidak kokoh, ledakan tabung gas, dan lain-lain. Semua terjadi akibat korupsi. Yang kedua, sosial dan kemiskinan. Praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi. Akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi.
Jadi, semakin tingginya biaya kehidupan yang harus dipenuhi, terutama perihal jasa dan pelayanan publik, membuat pengentasan kemiskinan berjalan lambat dan akses fasilitas yang diberikan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu tidak berjalan dengan semestinya. Misalnya seperti pendidikan dan kesehatan dan sebagainya. Hal ini membuat tidak hanya angka kemiskinan yang meningkat, namun juga kriminalitas bisa terjadi di mana dan kapan saja, terkait besarnya biaya kehidupan. Yang ketiga ada dari dampak korupsi pemerintahan dan keamanan. Dampak korupsi terhadap pemerintahan dan keamanan diantaranya melemahkan alutsista dan SDM karena anggaran Hankam menguap sia-sia. Seringkali kita mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudah menerobos batas wilayah negara di Indonesia. Indonesia termasuk sebagai negara terluas di dunia, sehingga pertahanan dan keamanan negara perlu diperhatikan khusus dari pemerintah. Jangan sampai banyak warga negara asing yang mengaruh kekayaan lautan hingga daratan di negara kita hanya karena kepentingan oknum korupsi. Hal ini bisa berdampak kerugian bagi negara. Politik dan demokrasi. Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon pemimpin partai. Bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya, korupsi yang menyandra pemerintah akan menghasilkan konsekuensi menggugatnya fluktuasi atau sistem politik yang dikuasai pemilik modal atau kapitalis. Misalnya sekarang tidak sedikit caleg-caleg atau yang mau menjabat sebagai tokoh pemerintah memiliki anggaran atau modal untuk menyuap masyarakatnya. Dari mulai sembako hingga uangnya langsung, hal ini tentu saja tidak baik untuk demokrasi karena menghancurkan kedaulatan rakyat dan bisa membuat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Yang terakhir ada dampak dari birokrasi pemerintahan. Aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan adil dan tanpa adanya unsur pemihakan seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gravitasi, atau apapun yang memberikan kemenangan. Nah, ini sering terjadi di Indonesia. Oknum korupsi selalu dilindungi oleh pasal dan undang-undang yang dikuatkan untuk melindungi anggotanya. Hal ini menyebabkan runtuhnya otoritas masyarakat, matinya etika sosial dan politik di masyarakat. Lalu untuk hasil akhir solusi pencegahan akan dijelaskan oleh Lauda. Oke. Di sini saya akan menjelaskan rubrik terakhir ya, tentang solusi pencegahan korupsi. Mencegah atau mencari solusi untuk mengatasi korupsi adalah suatu pekerjaan yang sangat berat. Pekerjaan memberantas korupsi harus dilakukan secara bersama-sama dan membutuhkan komitmen nyata dari pemimpin tertinggi. Selain itu, strategi pencegahan korupsi diperlukan agar bahaya korupsi dapat ditanggulangi dan celahnya dapat ditutup. Lanjut strategi KPK. Dalam perihal berikut, KPK memberikan 3 tahapan strategi untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Strategi pertama adalah strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Untuk strategi kedua, strategi menengah berupa perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi. Dan strategi terakhir, strategi ketiga adalah strategi jangka panjang dengan mengubah budaya. Solusi. Berikut beberapa solusi yang setidaknya patut untuk dicoba untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Poin pertama, berikan hukuman yang berat kepada koruptor untuk menyebabkan jera pada pelaku-pelaku yang melakukan korupsi. Poin kedua, jadi pemimpin yang berintegritas. Poin ketiga, manfaatkan kemajuan teknologi. Bagaimana maksudnya? Agar dengan teknologi kita bisa memantau semua aktivitas dan meminimalisir kesempatan untuk melakukan korupsi. Poin keempat, bangun pendidikan moral sejak dini. Poin kelima,
tanamkan nilai religi secara intensif. Poin ke-6, supremasi hukum yang kuat. Dan poin terakhir, menutup celah internasional agar tidak ada kegiatan pencucian uang. Terima kasih. Sekian dari saya. Jadi dari hasil pembahasan rubrik pertama sampai dengan rubrik kelima tentang pemahaman tentang korupsi, penyebab utama terjadinya korupsi, contoh korupsi, dampak yang timbul akibat korupsi, dan solusi pencegahan atau penanganan korupsi, kami menyimpulkan bahwa korupsi adalah sesuatu perbuatan rusak yang menggunakan wewenang dan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara bahkan dapat merugikan orang lain. Hal ini terjadi karena etika yang buruk dari koruptor itu sendiri, karena pada dasarnya mereka tidak memiliki etika yang baik dan yang berasal dari faktor diri mereka sendiri yang internal ataupun faktor eksternal dari lingkungan. Jadi sebelumnya juga banyak sekali contoh kasus khusus di pemerintahan yang memiliki dampak besar merugikan banyak orang. Misalnya beberapa contoh kasus yang baru-baru saja terjadi seperti korupsi tentang bantuan sosial yang merugikan rakyat kecil yang membutuhkan bantuan, dan ia menggunakan kekuasaan dia untuk merugikan orang lain dan menguntungkan dirinya sendiri. Jadi tapi sebenarnya untuk kesimpulan ini, untuk korupsi itu sebenarnya dapat dicegah jika etika dan kesadaran mereka akan kemanusiaan terhadap diri sendiri bahkan terhadap orang lain itu, mereka lebih sadar bahwasanya mereka melakukan perbuatan yang buruk atau tidak baik sebagai manusia, dan jika demikian mereka memiliki kesadaran dan etika tersebut, kita sebagai masyarakat dapat menghentikan korupsi atau mencegah korupsi dan menjadi masyarakat yang anti korupsi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 1 Etik UMB tentang anti korupsi. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini.